Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin mukaramun yang sama-sama kita hormati, yaitu guru kita bersama Kiai Haji Abdul Rauf Syakir Agama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah barokahkan rezekinya, ilmunya bermanfaat buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati pula yaitu Al-Mukarram Ustaz Ibrahim, Bapak Anin, Bapak Imran, Bapak Tatang, Bapak Hussein, Ustaz Aziz Muslim, Ustaz Narullah, Bapak-bapak yang kesemuanya jemaah majlis Samaniyah Ta'asara yang tidak kami sebutkan satu demi satunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada malam ini Allah turunkan barakahnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongannya dan mendapatkan syafaatul husna dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulai, saya selaku pembicara akan menyampaikan yaitu susunan acara pada malam hari ini. Insyaallah nanti pembacaan manaqib akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ibrahim dan pembacaan Quran akan disampaikan oleh Bapak Anin dan pengajian akan disampaikan oleh guru kita nanti yaitu Kiai Haji Abdul Rauf Syakir Agama. Insyaallah doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Imran. Itu saja, saya tidak panjang kalam. Mari kita baca suratul Fatihah, kita khususkan untuk diri kita dan keluarga kita agar Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah barakahkan rezeki kita yang banyak, yang halal barakah untuk semata-mata bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa lafaz salih ila hadatil mustafa Rasulullah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam min al-syaitan wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa barik alaihi ya rabbi mustafa wal mawafidana waghfir lana ma mada ya syi'al karami ya rabbi mustafa wal mawafidana
الرب حماية سيمها تدري على سبيل سعن في عيسوي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarramun Ustaz Ibrahim, Bapak Ibnu Imran, Bapak Ustaz Muhammad Irfan, Ustaz Marullah SPDI, Ustaz Ajis Muslim SE, dan juga Bapak Haji Husain, dan juga Bapak Tatang Memanda Bang Abdul Ali, dan juga orang-orang tua saya, di antaranya Memanda Bang Roki, Bapak Haji Nurjan, Bapak Agung, kemudian juga orang tua saya, mamang saya yang datangnya dari Bulog beserta anaknya yaitu Mang Usid, dan juga yang kami hormati Bapak Sudirman, Pak Ade Parwo, dan juga keponakan-keponakan saya, di antaranya Ustadz Hidayatullah SSI, dan juga kesemuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan orang tua saya Bapak Dalima, kesemuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Begitu pula dari daerah Kodau Bapak Dharma dan Bapak RT Yasin yang saya hormati, dan juga rombongan Bang Sari dan Bapak Saudara Siti, alhamdulillah dari Jati Bening sudah hadir. Kesemuanya sekali lagi mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah berlimpah selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa saya keponakan saya yang sangat istiqomah, yaitu Bapak Saiful Anwar SK, ya, kita nggak sebut-sebut, hilang mulu, nggak apa-apa ya, yang penting di langit dikenal ya. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat semoga tercurah berlimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majlis Samaniyata Asyara yang saya hormati, bahwa pada malam ini memang rancu
Ada yang bilang malam Ahad kemarin, dan kena dengan alasan kemarin tanggal 1 Agustus hari Ahad itu minggu pertama. Kalau kita hitung itu hari Sabtu jatuh pada tanggal 31 Juli. Jadi walaupun ini minggu kedua di bulan Agustus, inilah pengajian kita. Rupa-rupanya banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Di antaranya yang biasa duduk di sini yaitu Ustaz Haji Riki Hidayat yang saat ini 2 kali dioperasi. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya. Begitu pula mungkin dari istrinya Pak Sailam yang sudah lama saat ini sedang sakit, Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Dan bertepatan pada malam ini pula bahwa guru kita Ustadz Ibrahim luar biasa. Saat ini orang tua beliau yaitu Mamanda Mang Haji Asmawi bin Kong Haji Muhayyar saat ini sedang haul. Di sana pun di dekat kita ada pengajian. Namun keistiqomahan Ustadz Ibrahim, bukan dia tidak sayang kepada orang tuanya, tapi memang sudah rutin datang kemari. Dia tinggalkan, itu luar biasa. Justru orang tuanya bersyukur. Di sana dibacakan Fatihah, di sini pun kita bacakan Fatihah. Kalau bahasa bokirnya jadi double gitu ya Bang Jimat ya, biasanya begitu. Ya Pak Sukirno, mohon maaf tadi saya tidak sebut bahwa mari kita baca Fatihah. Semoga Mamanda Mang Haji Asmawi bin Engkong Haji Muhayyar Allah yarham, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan maghfirah di alam kuburnya dan mendapat tamannya surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bagi saudara-saudara kita, orang yang saat ini sedang sakit yang kita sayangi, kita berwasilah kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan wasilah kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita yang ditimpa kesusahan, ditimpa gundah gulana, dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini belum mempunyai anak, dengan wasilah kita sekali lagi Allah kabulkan, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan bagi kita yang sudah punya anak, kita berwasilah kepada diri kita, mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Saudara hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang saya hormati, pada pertemuan bulan yang lalu kita mengadakan milad ulang tahun pengajian kita dengan membaca manaqib Muhammad Zaman Al-Madani. Dalam situasi saat itu memang kita sangat tegang. Pertama, pemerintah mengeluarkan satu keputusan PPKM. Kita dibatasi secara khusus, bahkan di mana-mana ada penyekatan. Bahkan kita lihat pada kenyataannya banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga-tetangga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah dalam situasi kemarin itu masih kita mengadakan milad walaupun sangat sederhana dengan membaca kitab manaqib Muhammad Zaman radhiyallahu anhu. Dan saat ini kita lanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan tentang kenapa doa kita tidak makbul, kenapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang lalu
sudah saya sampaikan sampai pembahasan ke-8. Pengajian saat ini yang kita bahas adalah yang ke-9, ketika wali Allah Ibrahim bin Adham sedang berjalan-jalan di pasar. Beliau ditanya, kenapa doa-doa saya tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika orang pada ngerumung, Ibrahim bin Adham berkata, sebab doa kita nggak diterima disebabkan 10 perkara. Yang ke-9, kata Ibrahim bin Adham, sebab doa tertolak adalah engkau makan rizki Allah tetapi tidak bersyukur kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, ke-9 menurut Ibrahim bin Adham, doa kita tertolak disebabkan engkau makan rizki Allah tetapi tidak bersyukur kepadanya. Di dalam hal ini Ibrahim bin Adham mengingatkan kita tentang rizki Allah, dan dengan rizki Allah itu apakah kita bersyukur. Pembahasannya sekarang adalah apa itu rizki, apa itu syukur. Ini kajian kita, sehingga luar biasa dengan sebab kita tidak bersyukur ini atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rizki? Di dalam kitab Qatrul Ghais Bisahri Masail Abulaid yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang Indonesia, yaitu orang Banten. Di situ dikatakan bahwa yang dimaksud dengan rizki adalah sebagai segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita garis bawahi bahwa yang namanya rizki adalah sesuatu yang bermanfaat, baik berupa makanan, baik berupa minuman, pakaian dan sebagainya. Namun menurut Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, rizki yang paling utama adalah taufik, yaitu pertolongan Allah kepada ketaatan. Inilah pengertian rizki. Nah, makanya di sini secara umum rizki dibagi dalam 2 kategori. Ini kan kita ketahui dulu nih. Pertama, rizki yang berupa lahir. Yang kedua, rizki yang berupa batin. Selama ini jarang kajian kita, biar kita tahu dulu. Allah memberikan rizki kepada kita. Ada yang berupa rizki secara lahir yang kelihatan, ada rizki yang secara batin yang dapat kita rasakan. Rizki lahir diantaranya kekuatan, yaitu berupa makanan dan juga untuk badan kita. Artinya bahwa rizki Allah yang membuat kekuatan kepada kita, diantaranya yang lahir adalah nikmat kesehatan, rizki sehat. Apa itu sehat? Sehat adalah bukan hanya secara fisik tapi batin. Berapa banyak orang yang ditanya apa kabarnya, maka dia jawab alhamdulillah, saya sehat dan baik. Itu secara zahir. Tapi yang dimaksud kategori sehat batin dan lahir juga. Sebab biar bagaimanapun nikmat berupa kesehatan bukan hanya fisik tapi juga batin. Sebab kesehatan fisik sangat dipengaruhi oleh kesehatan batin. Ini kita bicara tentang rizki yang berupa lahir, tapi sangat terkait. Badan sehat, batin sakit, maka timbullah beberapa penyakit.
Maka kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada penyakit. Fajadahumullahu marada, jika tidak diobati maka penyakit itu makin bertambah. Luar biasa. Allah menyinggung, oh, maaf saya minum dulu deh, ini serak-serak nih karena banyak acara saya, jadi ngomongnya begini. Cuman pengulangan dari saya, kenapa Allah tidak mengatakan manusia itu sakit secara lahir, tetapi secara batin, yaitu hati, fi qulubihim maradun, dia hati mereka itu jamak nih, ada penyakit. Nah, dari penyakit hati ini akan timbul penyakit lahir. Dengan banyak pikiran timbul hipertensi, darah tinggi. Dengan banyak pikiran timbul penyakit stroke. Dengan hati yang sakit timbul penyakit gula. Dengan hati yang sakit timbul penyakit jantung. Obatnya berarti hati. Bahkan yang namanya penyakit di antaranya penyebab datangnya kematian. Mati mesti datang, bukan hanya kena penyakit, berbagai macam mati datang itu. Tapi yang utama biasanya ketika orang meninggal, pertanyaannya adalah emang sakit apa dia? Pasti kan kita tanya. Jika kita takziah melihat orang yang sedang, mohon maaf, meninggal, kemudian pasti ketika ketemu dengan famili dan keluarganya kita bertanya, oh ibu, emang sakit apa bapak? Pasti itu yang dipertanyakan. Dan ingat bahwa penyakit lahir tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Bukankah pernah kita dengar sering ketika masuk neraka seseorang, ketika ditanya oleh malaikat, kenapa bapak masuk neraka? Anu malaikat, dulu saya punya penyakit jantung, saya punya penyakit kudis, saya punya penyakit kurap, saya punya gula darah, saya punya penyakit darah tinggi. Kagak rasa-rasanya saudara. Yang ditanya nanti adalah penyakit batin kita. Apa penyakit batin itu? Iri, dengki, hasud, sombong, suka banyak ngomongin orang, namimah, ghibah, mengadu domba. Itulah yang akan nanti pertanggungjawabannya. Bukan penyakit fisik. Sebab fisik kita akan nanti nikmat Allah. Fisik kita, jasad kita akan dipendam ke dalam tanah. Nah, makanya ada kaitannya bahwa nikmat yang lahir diantaranya adalah nikmat kekuatan, nikmat sehat. Kemudian kita manfaatkan kemana nikmat sehat ini? Tentu masing-masing jawabannya. Ya Bang Jali ya, masing-masing. Ada yang digunain lalai, ada yang takarub ilallah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang kadang-kadang nikmat kesehatan biasa saja, padahal Allah berfirman wal asri wal fajri, demi waktu asar, demi fajar. Luar biasa. 24 jam kita gunakan untuk apa waktu itu? Tentu jawabannya ada di kita masing-masing. 24 jam itu ada yang digunakan cuma main HP, ada yang digunakan untuk bekerja, ada yang digunakan untuk nonton TV, ada yang digunakan buat ngelamun doang. Ini yang kita kenyataannya. Tapi yang Allah katakan kena dasar manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah.
Ibadah kepada Allah jangan diartikan khusus doang. Ibadah ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada yang secara khusus, ada yang secara umum. Khusus itu apa? Terdapat dalam rukun Islam, itu yang khusus. Sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Kemudian yang umum, apapun yang kita lakukan dengan niat ridho Allah, dengan niat ibadah kepada Allah, minumkah kita, bekerjakah kita, dudukkah kita, apapun yang kita laksanakan dengan mohon ridho dari Allah, itu disebut ibadah. Macam-macam ibadah. Membahagiakan anak dan istri kita itu ibadah. Membahagiakan orang lain itu ibadah. Menolong, membantu kesusahan saudara kita ibadah. Luar biasa. Makanya nilai kesehatan yang ada kita, nilai rizki berupa kekuatan. Mari kita luangkan waktu kita menyadari bahwa kita adalah hamba. Hamba butuh berkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik. Mari manfaatkan dengan kemampuan kita. Kalau kita laksanakan dengan kekuatan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, kita laksanakan ibadah, mohon maaf, ibadah nggak lama. Kalau sholat saja, mohon maaf, kita nggak akan lama. Tidak akan lama saudara, tapi memang malasnya luar biasa. Disitulah si malkun iblis memang bersumpah, ditanamkan alladzi waswisu fi sudurin nas, was-was dalam hati manusia ketika mau ibadah aja ada halangannya, ada aja godaannya. Padahal kita main balas WA bisa lebih dari 5 menit, tapi kalau kita ibadah ya itulah kenyataannya. Makanya Allah sangat sayang kepada kita hambanya. Ketika kita nanti masuk surga, bukan dilihat berapa banyak ibadah kita kepada Allah, bukan hanya itu penilaiannya. Kalau rapot mah nilainya masing-masing banyak gitu loh. Coba kalau kita ngandalin ibadah, rasa-rasanya ya Allah. Sekali lagi, dengan Allah berikan rezeki kekuatan berupa kesehatan, kalau kita seperti itu kayaknya nggak bakalan kita masuk surga, nggak bakal saudara. Kemudian ibadahnya rajin, kadang-kadang mohon maaf merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling khusyuk, lah kan udah bahaya lagi. Bukan apa-apa berapa banyak ahli ibadah kata Rasulullah ketika di akhirat ditanyakan, mereka itu banyak orang yang muflis, sholatnya nggak ada nilainya, puasanya tidak ada nilainya, zakatnya tidak ada nilainya, hajinya tidak ada nilainya, kosong semua walaupun dia di dunia kelihatannya ahli ibadah. Kayak begitu. Nah, nikmat kesehatan yang berupa lahir ini ya, rizki yang lahir, kemudian rizki yang batin. Rizki yang batin yaitu berupa ma'rifah dan mukassafah, yaitu tersingkapnya tabir-tabir hati dan rahasia-rahasia. Luar biasa. Ma'rifat dari kata Arafah, mengetahui, ma'rifatullah, tahu tentang Allah, ini rizki batin nih. Dan mukassafah, orang yang mukassafah, kasab sifatnya. Kalau mukassafah, waduh hati-hati dengan orang-orang mukassafah. Penampilannya kadang-kadang, mohon maaf, tadi juga saya cerita sama ponakan saya, jangan kira ketika kita melihat seseorang dengan penampilan amburadul, bahkan pernah seorang imam, saya lupa nih, apakah Imam Junaidi Al-Baghdadi, seorang wali Allah, saya lupa, itu seorang wali, ketika di sampingnya ada pemuda sholat, dilihat pakaiannya mohon maaf, kayak nggak layak, kemudian dilirik oleh imam itu, oleh saya itu, dalam hatinya berkata, dalam hati, belum dengan lisan, ini baru dalam hati. Ya orang
sembahyang lagunya begini begitu. Itu baru berucap di dalam hati. Apalagi kalau kita marahin, lu sembahyang begitu kan boleh, son kan kacau. Itu dalam hati. Bahkan 40 doa, 40 hari doanya tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah saya cerita, ada seorang murid diperintahkan oleh gurunya. Kemudian kata gurunya, datanglah kamu ke sana. Kemudian ikutilah sholat jamaah maghrib dengan dia. Ditanya sama muridnya, siapakah dia guru? Kata gurunya, dia adalah wali Allah. Kemudian diikuti oleh muridnya. Ketika maghrib, bapak ini luar biasa yang disebut wali Allah, seorang petani dengan pakaian, mohon maaf, kain juga pada melinting. Mungkin kain yang harganya sekarang 30.000, ada kain harga 30.000 ada. Yang habis kita cuci Bang Abi, melinting, tahu melinting? Nah ya, berper dengan Ustaz Ibrahim, diteriska begitu lagi. Pakaiannya ngelinting. Kemudian penampilannya mohon maaf luar biasa. Kemudian pemuda ini qomat Allahu Akbar, kemudian jadi imam dia. As-salatu jami'atu rahimakumullah. Ketika jadi imam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Bahasanya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sami'allahu liman hamidah, kemudian dalam hati ini, pemuda ini yang diperintahkan oleh gurunya, dalam hati berucap, kok wali ngajinya begini? Kemudian dia datang ke gurunya, tuan guru, yang benar ini wali, kok baca alhamdulillah bukan alamin tapi ngalamin, sami'allah. Apa kata gurunya? Jangan pakai telinga kamu, tapi gunakan hati kamu. Diusap hati muridnya dengan kalimat Allah, 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 ya Allah. Ketika mengimami sholat isya berjamaah, pemuda itu qomat lagi. Ketika ada hatinya diusap oleh guru dan kalimat Allah, Allah, Allah yang membaca batinnya. Ketika ngaji, masya Allah, dia bingung di sekelilingnya. Banyak orang yang toat, ternyata dia sholat yang mengimami orang itu di mana? Di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Dia sempat kebingungan, dia orang tawaf ini, dia di tengah-tengah ketika itu di depan Ka'bah. Bacaannya luar biasa itu, aki-aki itu sangat merdu luar biasa. Inilah makanya kadang-kadang yang johir kita dengan yang batin kita kadang-kadang tidak seiyah dan sekata. Kita gampang nilai dengan mata kita seseorang. Ah, ini siapa dia, cemen, gua mah siapaan gitu. Tapi ketika kita memandang menilai dengan johir kita, ini sangat berbahaya. Tadi sudah dijelaskan tadi bagaimana kamu dengar, jangan pakai telinga kamu bacaan itu, tapi dengan hati kamu. Ya Allah. Ternyata apa? Sholatnya bukan di gubuk biasa, dengan bacaan-bacaan yang luar biasa. Ini luar biasa. Makanya apa? Ketika rizki yang berupa batin adalah ma'rifah dan mukassafah, orang yang mukassafah itu udah ada cermin di depannya. Dia tahu nih, tapi memang bakal diunjukin. Misalnya Bang Sarif, kata gurunya dilihat mukanya tetap akan kejadian apa. Tahu kadang-kadang orang kalau udah mukassafah udah pasti dia punya ilmu asrar. Kalau sudah asrar tingkatannya luar biasa, rahasia Tuhan dia tahu. Orang seperti itu mastur, tersembunyi, kagak kok-kokan di media, enggak, saudara, kagak. Dia diem, penampilan gua, ya Allah, mohon maaf, kayak begitu deh,
Kayaknya hati-hati kita dengan orang-orang yang begitu. Makanya kalau kata Rasulullah pesankan, ketika kalian berkumpul lebih dari 40 orang, kemudian kalian berdoa, di situ doa kalian ada makbul karena di salah satu di antara kalian ada yang jadi wali. Luar biasa, wali Allah. Sebab wali itu ada, inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahjanun. Gitu ya. Ini batin kita nih. Rizki yang berupa batin, yaitu mukasyafah. Apa itu? Dengan kita mukasyafah, mengungkap tabir rahasia semua. Pertama dengan jalan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam, sampai kepada nikmat taufik dan hidayah. Memang nggak kelihatan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah, nggak kelihatan jogrok. Kalau nikmat rezeki yang berupa lahir itu kelihatan, minuman kelihatan, pisang kelihatan, makan pisang itu pemberian, dia ikhlas datang kemari jika kita makan. Kalau secara ini kita berkurangkan, ya gua ngasih pisang pasti juga kurang, bener. Tapi pada dasarnya ini nanti akan ngalir lagi. Inilah makanya nikmat lahirnya, walaupun nikmat batin nanti nikmat lahir akan lari pada nikmat batin. Nih kita pahami dulu, rezeki ya ada dua, rezeki berupa lahir, rezeki berupa batin. Kemudian bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita harus kita sadari. Di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kemarin orang yang sakit menyerang pernapasan, beli oksigen ya, ngantri. Orang Indonesia agak punya polok. Ketika ada orang sakit, dia mencari kenikmatan di atas penderitaan orang lain. Harganya mahal, udah kayak orang gila jadinya. Karena takut, saya yakin itu bukan orang Islam tuh. Dia numpuk barang kemudian dijual dengan harga yang mahal, itu bukan orang Islam. Nggak punya akhlak, itu jelas sekali Islam bilang nggak punya akhlak, bukan orang Islam. Boleh kita cari keuntungan tapi bukan cara begitu. Ketika mohon maaf, ketika nikmat yang diberikan oleh Allah kita hitung, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam surah An-Nahl ayat 18. Berapa kali tangan kita gerakkan, berapa kali mulut kita mengucapkan kata-katanya, berapa kali berkedipnya mata kita, berapa langkah kaki kita, berapa udara yang kita hirup, yang kemudian kita hirup itu, kemudian kita makan, yang makan itu diolah dalam tubuh kita, kemudian mengalirkan darah jantung kita. Seberapa kita tidak akan tahu, dan kita tidak pernah sadar. Baru ketika kita sakit, betapa nikmat sehat luar biasa. Persoalan kecil saja, sakit gigi, itu mungkin pernah kita rasakan semua manusia. Ketika gigi kita sakit, betapa enaknya nggak sakit gigi. Ini baru nikmat Allah. Kita nggak akan sanggup menghitungnya. Disinilah menunjukkan bahwa manusia itu sangat dhaif, sangat lemah. Ini nikmat Allah, rezeki Allah kepada kita nikmatin. Tapi kadang-kadang kita lalai, kata Ibrahim bin Adham, sehingga doa-doa kita tidak makbul. Itu nikmat rezeki. Paham tentang rezeki. Kemudian yang kedua, bersyukur. Apa itu syukur? Syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disertakan dengan ketundukan kepadanya dan dipergunakan nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan kehendak Allah. Bahasa kita syukur itu dengan kata lain adalah berterima kasih. Syukur terbagi tiga. Ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lidah, dengan lisan, ada syukur dengan perbuatan. Kita kadang-kadang ya kita bersyukur aja, syukur bukan berarti syukur ketika jatuh syukurin lo, kita nggak marah ya, itu bukan syukur, itu maksudnya. Orang Betawi dulu biasanya lu jatuh gara-gara itu lu syukur dan lu jatuh dah lu, itu kalau syukur begitu kita ngomel, padahal syukur bagus kan ya. Tapi kalau kita syukurin lu jatuh, rasain lu sakit dah kan gitu, itu kagak enak kalau gitu. Namun di sini kenapa kita mesti bersyukur? Digaransi oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Jika kufur, azabku sangat pedih. Jelas. Tahu kita dalilnya, semua kita hafal ayatnya. Makanya di sini dikategorikan rasa syukur itu yang pertama dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Ketika kita ada nikmat dari Allah, nikmat kesehatan. Makanya Allah la maniya lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radha lima qadaita wa la yanqul jadd minkal jadd ilayya rabbi. Kita subhanallah. Kemudian subhanallah bihamdi qaiman daiman abadal hamdulillah. Ketika itu kita ucapkan alhamdulillah, kita nyadari Allahu Akbar, saya sehat, anak saya bisa makan. Di dalam hati nih, semata-mata anak kita makan, kita dapat duit, kita sadari, kita syukur dalam hati kita, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan ke dalam hati kita. Walaupun mulut tidak berungkap, tapi hati berkata, nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada saya. Akui itu nikmat Allah. Jangan kita ragu-ragu. Ragu sedikit, udah melenceng kita. Makanya Quran sering bilang kan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim, di dalam kitab ini tidak ada keraguan, la raiba, tidak ada sak. Tafsirnya begitu. Tapi kita ragu sampai kapanpun, ya begitu juga kita nggak akan berubah. Ada keraguan terhadap kitab kita Al-Quran, nggak akan berubah kita. Sedikit, secuil pun di hati kita ragu terhadap Al-Quran, nggak bakal lurus kita. Allah udah bilangin tuh, ingetin dari awal-awal kita baca Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya di dalam hati kita bersyukur dalam hati bahwa apapun yang datang kepada kita itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbul rasa tawadhu. Orang yang tawadhu nggak mudah takabur. Abang hebat ya, bisnis lancar sampai dapat 20 juta. Lah gua kan hebat lobby gua. Lah lu begitu doang. Kalau gua mau ngomong begini, lah udah kacau udah melenceng saudara. Seolah-olah gua bukan Allah, gua kayak gitu ya. Nah, itu dalam hati ucapkan, dari bahwa semua dikira dengan Allah. Itu syukur dengan hati. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan, dengan lidah. Bagaimana? Ucapkanlah kalimat tadi saya bilang, alhamdulillah, dengan lidah kita. Ketika ada orang pemberian kita dalam keadaan susah, ada yang memberikan rezeki berupa duit kah, berupa barang kah, berupa materi lainnya, kita ucapkan alhamdulillah. Misalnya ada yang datang kepada kita, kemudian mohon maaf, dia minta kepada kita ada rezeki, walaupun hanya sepeser kita berikan, kemudian dia berkata, semoga Bapak jadi orang yang berkah, disehatkan, rezekinya makin tambah. Kita bilang amin. Jangan dibilang, lalu makai doain gue supaya kaya, lo aja miskin, doain gua. Jangan saudara, jangan sekali lagi, jangan, mohon maaf.
Kita nggak tahu doa dari mana yang masuk. Jangan nonton, oh dia mau kiai, dia mau ustadz, doanya masih makbul nih, mau dia aja dia. Kalau untuk minta-minta, gue ngapain? Gue aminin. Jangan. Tetap kita bersyukur. Bilang amin. Serius jawabnya. Kenapa harus dari lidah? Harus nyampe ke hati. Begitu. Ya amin. Amin. Mata mana? Amin mana? Amin sono, aminullah. Nah, kacau. Kacau gitu ya, kayak gitu ya. Nah, kalau dengan lisan ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Seapapun kita, ketika fisik kita kuat, bagaimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Sebab omonganlah yang menyebabkan kita punya kekuatan. Dari omongan ini luar biasa, yang sampai ke hati, kekuatan itu luar biasa. Makanya ketika kita sakit pun itu adalah nikmat dari Allah. Kita rasakan sakit. Bukankah Rasulullah garansi seorang muslim dia kena batu kakinya, kemudian dia berdarah, kemudian dia sakit, itu mengurangi dosa-dosanya. Luar biasa. Enak sebetulnya mah. Sabar, sakit, nikmatin. Yo, reaksek buat sakit ini, masya Allah kan kacau jadinya. Kacau jangan. Udah gitu jangan bilang kalau kita ngeliat orang sakit, jangan sekali-kali jenguk orang sakit. Abang, itu ngapa begitu bang? Apa yang ngerasain? Sesak nafas bang, itu covid bang. Tetangga saya begitu mati bang. Ya, mati beneran. Lah dia ngelamun ya, boleh kata mati. Dia mau dengar begitu katanya, yang nafasnya agak kuat gitu udah mati. Ya mati beneran. Mati beneran. Nyumpain seolah. Jangan kita datang ke rumah sakit jangan jujur banget. Tahu jujur banget. Ketika kakinya ya bang itu mah ginjal, jangan udah stadium berapa, si darah bang itu bakalan kacau. Lah udah gelisah aja dah, udah gak usah tidur, tambah sakit kacau. Jangan begitu ya. Makanya semua kita ucapkan dengan lisan kita, apapun pemberian Allah, syukurnya dengan lisan alhamdulillah. Kemudian syukur dengan perbuatan. Ketika kita dengan perbuatan, ketika rasa syukur ini kita daya gunakan. Untuk apa? Ketika nikmat Allah diberikan kepada kita dengan gerakan badan kita, tangan kita mampu memberi. Dengan kita rasa syukur kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ketika ada musibah, kita ada di situ. Jangan ditonton baik. Angkat, bantu. Itu namanya rasa syukur melalui perbuatan. Itu maksud syukur, kita bantu orang. Nah, kayak begitu ya. Nah, kemudian saudara, terakhir buat kita bahwa dengan keyakinan rasa syukur kita kepada Allah yang timbul dari hati, kekuatan hati terhadap nikmat Allah, pasti kita diberikan rezekinya. Jangan ragu. Jangan ragu. Mohon maaf, di dalam kitab Manaqib merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Artinya apa? Ketika kita dapat nikmat, mesti kita cerita. Saudara-saudara, ayo kita ngopi. Emang ada apa bang? Alhamdulillah, saya punya duit ini. Wah, kan gitu. Ayo ngopi, makan. Makan, nikmatin. Nih saya dapat rezeki nih, berupa duit. Ayo kita makan, kita ngopi. Ntar saya yang bayar, tenang aja. Kadang-kadang kita dibalik, ketika kita susah ngeluh sama teman kita. Lo punya duit kagak? Bini gua ngomel mulu kan. Ya Allah, mana bisa mau beli beras? Aduh, susah amat duit ya ini. Ketika dia susah, cerita sama temennya, sekelompoknya. Ketika dia dapat rezeki, dia baik. Iya, udah gak ada celaka. Bukan berarti dia sombong. Ingat, mohon maaf, jangan dibalik pola berpikir kita nih. Ketika orang bangga terhadap rezekinya, kemudian dia membiayai orang lain, bukan berarti dia sombong. Emang tuntutan Al-Quran seperti itu.
Ketika dia susah, cerita apa adanya kepada teman yang dipercaya. Setelah itu dia ngadu kepada Allah. Ya Allah, ini susah banget. Saya pengen dapat duit ya Allah. Duit ya Allah, duit yang berkah. Buat apa ya Allah? Buat diri saya, buat keluarga saya, buat teman-teman saya, buat orang banyak. Minta. Nggak dikabulkan. Rasulullah bilang, jangan doa itu jangan terlalu terburu-buru. Kemudian saya bertanya, lalu doa yang terburu itu bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kadang-kadang orang yang ketika berdoa pengen cepet simsalabim, abrak kedabrak, itu bukan ukuran kita, saudara. Bukan ukuran kita. Itu orang-orang khusus. Ukuran kita ketika kata Rasulullah, jangan mudah putus asa, terus minta lagi, terus minta lagi. Bukankah bisa dilogikakan dengan kita ketika kita nggak punya duit, anak kita merengek-rengek minta sesuatu, besok dikata lagi ayah aku pengen itu, kita nggak punya duit. Ayah kita pengen itu, apakah kita seorang ayah nggak akan berpikir ya Allah nak doain nak, ketika ada rezeki itu kita berikan. Apalagi Allah yang Ghaniyun Hamid, Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji, minta kepadanya. Gak ada batas Allah itu terhadap diri kita kalau kita minta. Tapi mohon maaf, pertama ini bagi orang yang keyakinannya kuat, ya berdoa kepada Allah, jangan-jangan kagak diterima dah. Kita bisa begitu, diterima kagak ini ya gua. Ada kadang-kadang begini, ketika kita berdoa, ya udah 3 hari kagak diterima, dan bener kagak diterima udah. Terus menerus kata Rasulullah, terus menerus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan putus asa, jangan terburu-buru. Kita manusia, ibadah kita mau rada jarang. Allah kita bohongin mulu. Tahu nggak kita bohongin? Ngerti nggak? Sering Allah kita bohongin ketika ada hajat mendadak dan posisi kejepit, dia sholat hajat, dia sholat duha, dia sholat tahajud. Pas ketika hajatnya selesai, ketika urusannya selesai, leha-leha aja udah kata Tuhan, ya dibalik besok dibalik lagi dan nah itu orang kagak bersyukur. Ketika dari awal dia berkata saya akan sungguh-sungguh, 2 hari 3 hari kagak ngerasa dalam dirinya, ngapain mau ikut ngaji, nggak enak ngaji, gua bukan aja kan gitu. Kadang-kadang seperti itu kita udah kayak begitu. Makanya apa? Keyakinan yang kuat. Seorang imam bernama Imam Al-Jahidi, lama nggak apa-apa ya. Imam Al-Jahidi dengan keyakinan yang kuat. Pertama kali modal dasar kehidupan ini yakin. Bukankah Al-Quran bilang ya ayyuhalladzina amanu, sering diartikan hai orang yang beriman, itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Indonesia ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang yakin. Disebut begitu dulu tuh. Maka apapun diawali dengan keyakinan. Kalau keyakinan kuat, saya mampu lompat dari sini kaki, lewatin kali. Keyakinan yang kuat, ada dorongan yang kuat. Coba, saya akan mampu. Ada dorongan, tiba-tiba mampu ya. Pasti kalau ada yang bilang, gue bisa kagak ya? Udah ngacar lari kencang banget, kagak nyampe, jatuh di tengah. Itu mohon maaf sekali lagi. Kenapa? Kurang yakin. Tanpa kita sadari kalau keyakinan kuat, terbang kita seolah-olah badan kita. Gak percaya dibilangin, pasti gitu. Ini makanya Imam Al-Jahidi, ini seorang wali Allah. Dia bilang wali luar biasa, emang rada nyeleneh kadang-kadang. Apa dia bilang? Di dalam ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa di alam muka bumi ini apapun termasuk binatang yang melata, semua dapat rezekinya. Semut dapat rezeki, kutu dapat rezeki, bakteri dapat rezeki. Jangan dibilang bakteri itu berbahaya. Jangan ketipu kita dengan obat-obatan modern. Kadang-kadang mohon maaf, habis gosok gigi kita kekumur lagi. Bahaya itu buat tubuh kita, saudara. Sebab enzim di liur kita ini banyak bakterinya. Ketika kita telan liur kita, maka proses di perut kita nih, keluar kotoran, itu proses dari bakteri dari mulut kita. Makanya Rasulullah ketika makan, ada yang dijilatin tangannya, bukan jorok.
otomatis makanan cepat busuk. Proses kehidupan kita ketika kita keluarnya juga bagus. Mohon maaf, jangan percaya dengan obatan modern. Umur kita terus. Nah, hanya engine bakteri yang ada di mulut kita mati. Ya Allah, kita sakit, kita gampang sakit. Orang sekarang lebih gampang sakit dengan orang dulu. Orang dulu mah kalau habis kebacok nih lidahnya, bener kan nggak? Berdarah di jilatnya lidahnya kering. Coba lihat, saksikan binatang Allah berikan contoh kepada kita. Kucing, kagak ada yang makan obat kucing. Ketika dia luka-luka, cukup dijilatin. Ini dari lidah kita, makanya tadi juga. Makanya gini, itu termasuk bakteri juga rezeki buat kita sebetulnya. Yang dimatiin semua, yang dimatiin semua untuk kita tolong. Jangan disuntikin mulu. Nanti kalau udah berkacau, kalau udah mati bakteri kita, akhirnya buang air besar susah. Nggak keluar, bos kagak apa kagak numpuk ya, kacau, kentut kagak bisa ada jadinya, kentut kagak bisa, gampang keluarin 2 juta, 5 juta, ribet kita, gara-gara kentut keluarin 5 juta kan kacau, kan kacau. Nah kayak gini, bahwa binatang apapun, termasuk bakteri, termasuk virus, itu ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Jahidi atas firman Allah ini dia uji coba. Sesuatu kan kalau nggak dicoba dulu kan kagak tahu hasilnya. Kalian baca amalan disuruh guru kalian, kalau kamu amalin ini kamu akan begini. Harus kita coba, harus baca. Kata guru kok belum juga. Pernah ini bercandaan. Dia bercanda ini sering kita dengar. Seorang wali tanya, lalu bagaimana saya kiai, saya pengen haji, dah baca surah Yasin tiap hari 3 kali. Ngadu lagi 3 kali, taruhan kan kelihatan duitnya kiai. Ya udah tambah lagi surat Waqiah kan gitu. Nah, terus dibaca lagi kan kelihatan. Udah surat Tanah lu jual kan gitu. Lo kok begitu kiai? Lah haji itu ibadah fisik. Tokat kiai bener, ibadah haji ibadah fisik. Kalau gak punya, ya fisik yang ada lu jual, tanah lu kan gitu. Kadang-kadang begitu. Nah Imam Jahidi mengetes ayat ini, dites dulu apa benar Allah berikan rezekinya kepada hamba-hambanya walaupun di dalam hal yang gak ada orang lewat di situ. Imam Jahidi masuk ke hutan, masuk ke dalam gua yang dianggap nyaman nih, kagak bakalan gua ketemu orang, tapi bagaimana Allah bisa berikan rezeki pada saya. Udah buat tempat yang tersembunyi, tapi perlu keyakinan. Kalau kita, gue pengen ngetes Allah benar rezekinya, gue ngumpet tiba mati kita mah. Jangan coba-coba. Keyakinan itu perlu pembuktian. Keyakinan perlu pembuktian, saudara. Nih, akhirnya masuk ke dalam gua, gak lama, saudara, kagak lama. Dia diam di dalam gua, tiba-tiba angin terjadi luar biasa, hujan luar biasa. Kapilah dagang bingung mau neduh di mana nih. Nyari kemana-mana, dilihat ada gua, dia masuk. Pas dia masuk ada orang katanya di dalam, ada orang di dalam. Coba ini tanya, Pak diam aja. Padahal belum 1 jam itu udah ada orang di dalamnya. Pak digoyang-goyang. Pas sudah itu, orang ini diam aja, mungkin lama sekali kagak makan. Disodorin makanan, disodorin makanan di depannya. Antep aja dia, mantep, begini aja diem aja. Pas udah kagak dimakan, jangan-jangan dia kedinginan kali. Akhirnya dipegang, disuapin begitu, kagak bisa juga. Udah katanya kita bikin susu hangat aja, mungkin makanan yang keras nggak bisa. Akhirnya apa? Dimasakin susu hangat, disuapin kagak mau, kemudian ditangapin. Multa ditangapin, saudara, dipaksa. Ditanapin, diangkat, kemudian disendok. Ketika sampai sendok itu ke mulutnya, dia tertawa. Imam Jahidi, wah kata dia gitu, kena aja gua kerjain gitu. Brengsek lu, kata kita gitu ya. Brengsek lu ternyata sehat gitu. Apa bilang? Saya cuma mengetes bahwa Allah memberikan rezekinya kepada hambanya dimanapun, kapanpun ia ada. Nah ini keyakinan kita tentu gitu. Kita kan dari dulu, apalagi perempuan. Bang, kita punya tinggal 20.000, besok kita makan apa? Yang kita keyakinan kita kurang. Dan besok dipikirin, dan besok ada rezeki lagi kali. Sabar, udah antepin tuh bini.
Misalnya lagi, bang bagaimana sih abang diem aja kan kacau ya, kacau kita. Udah sekarang kita keyakinan aja pada Allah dah, bukan dari hati. Sebab apa? Rizki bukan hanya kita peroleh dari usaha kita, bukan dari kerja kita. Kewajiban kita bisaroh, ikhtiar, usaha, tapi rizki Allah datangkan pertama, lain sakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur ditambah rizki itu. Kunci rizki bersyukur. Kunci rizki bersyukur. Apalagi fakul sustakbiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah, beristighfarlah, ucapkanlah astaghfirullahaladzim, maka dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah. Wa yumdid lakum amwalukum. Allah tambahkan harta kamu. Makanya Rasulullah bilang, man lajimal istighfar tajlibur rizqa. Siapa yang membiasakan istighfar akan menarik rezeki. Bukan berarti kerja doang kan rezeki. Ternyata istighfar juga mendatangkan rezeki. Tuh. Kemudian infak, udah kita banyak luar biasa dah. Yang kerja cuma satu, wan laisa insana illa ma sa'a. Manusia memperoleh dari hasil apa yang diusahakan cuma satu, kerja. Tapi ayat yang lain datangnya rizki. Dari 7 kata Allah dalam Al-Quran datangnya rizki, semuanya nggak kelihatan secara metafisik. Masa kerja kita suruh takwa aja. Kalau kata orang, lu bang jadi takwa begitu, takwa aja. Tapi takwanya kita bener apa kagak? Setiap Jumat kita dibaca itu, saya bingung kadang-kadang. Setiap Jumat saudara, kami sebagai khotib berwasiat untuk diri kami dan untuk saudara, adalah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Sekedar lidah, sekedar mulut. Takwa artinya apa? Intisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, dalam kitab tafsir Jalalain. Menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Itu dulu kita perhatiin. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga dan disangka-sangka datangnya luar biasa. Takwanya kagak ngerti. Ibadah udah begini aja. Takwa itu menjalankan perintah Allah sekemampuan kita, mastata'tu. Kalau sudah kita bertakwa kepada Allah, ibarat tadi saya contohin. Ini ada solokan nih, got kotor, kagak ada yang nyuruh kita bersihin, digaji kita. Hah? Nggak akan, saudara. Ada orang yang simpati, bang, nggak punya rokok, nih saya jangan rokok sebatang, ya hilang di satu batang, ya hilang, dikasih gitu. Coba ketika got kotor, ada orang bilang, bang, tolong maaf bang, abang mau nggak daripada abang begitu, ini bersihin got. Ketika ada yang nyuruh, pasti nah mau. Allah menyuruh kita kerja kepada Allah. Agak yakin, ujung-ujungnya kita bilang saat kerjaan Tuhan, yakin dah. Dah kayak gitu dah. Nggak ada makanya. Ya Allah, makanya ngerti gak aja merasa takwa kayak gitu, udah kelamaan nanti kita. Ini intinya saudara, bahwa Ibrahim bin Adham mengingatkan kepada kita, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita introspeksi diri kita. Kadang-kadang kita makan rezeki dari Allah, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar jika doa-doa kita tidak diterima. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.